nggak ada. Jadi kalau boleh tahu kak, kakak namanya siapa? Nama aku Nimade Bulan Fani Sudarsana, biasa dipanggil Bulan. Kak Bulan. Iya, Dari kampus mana kak? dari Universitas Palangkaraya. Palangkaraya, jurusan arsitektur ya kak. Kenapa sih kak awal mulanya kakak ingin mengambil jurusan arsitektur dan inginnya jadi arsitek ya kak? Maunya iya. Cuman kan nggak tahu kalau kedepannya nanti arahnya kemana gitu, menyesuaikan aja. Tapi kalau alasan masuk arsitektur itu karena waktu itu tuh sebenarnya tuh kayak bingung mau masuk mana, karena cuma boleh di sini aja sama orang tua. Terus karena nggak terlalu suka sama hitung-hitungan kayak fisika, bangunan dan lain-lain, sebenarnya ada di arsitektur materi itu, cuman nggak terlalu mendalami. Jadi saya ambil arsitektur. Terus tuh kayak kebetulan tuh merasa tertantang aja karena katanya berat gitu, jadi ambil arsitektur. Tapi setelah dijalani suka dukanya lebih banyak yang mana kak? Sama-sama banyak dua-duanya. Ya, sama-sama banyak. Ya itu sih emang berat sih mbak menurut aku, karena kayak kadang-kadang tuh bisa sampai seminggu tuh entah beberapa kali sering begadang gitu. Tugas-tugasnya juga agak-agak ya begitulah, pokoknya kayak berat lah pokoknya. Kalau sekarang kakaknya semester berapa kak? Semester 7. Semester 7. Sedang ada ngerjain project atau gimana kak? Kalau project itu kami tiap semester pasti ada ngerjain project. Itu kayak project perancangan aja, maksudnya untuk tugas kuliah gitu. Nah, tapi kalau di semester ini projectnya itu mau bikin galeri seni sama museum. Itu per kelompok atau per orangan kak? Yang nanti yang akan ditampilkan itu karya? Itu jadi pengerjaan untuk kawasannya berkelompok. Nanti ada untuk bangunannya baru perorangan. Nah kalau sudah sampai di semester 7 ini kakak udah tahu belum kiblat desain kakak tuh kemana? Kiblat atau ciri khasnya? Iya sudah tahu. Kalau aku tuh banyakan tuh kayak ke Japanese design. Terus kayak arsitektur hijau juga. Arsitektur hijau tuh gimana? Kalau arsitektur hijau itu dia kayak yang mengutamakan kayak kesinambungan antara hubungan manusia, lingkungan dengan sekitarnya lah gitu pokoknya. Jadi kayak mengutamakan yang penting kayak ada pohon-pohonnya gitu. Lebih banyak ruang terbuka ya berarti? Iya, lebih banyak ruang terbuka hijaunya. Kalau misalnya arsitek atau project favorit kakak ada kan? Kalau aku tuh sukanya yang kayu-kayu sih kak, biasanya tuh kayak rumah-rumah kayu gitu. Lebih kenapa kak? Karena yang pertama kan potensi Kalimantan Tengah tuh itu kayunya. Terus juga kebetulan kemarin tuh karena tertarik jadi lebih memperdalami, ternyata lebih makin suka gitu dengan arsitektur kayu. Atau cenderung lebih elegan dan mahal gitu kak? Iya pasti lebih mahal juga. Terus juga kan banyak inovasinya tuh, ada yang pabrikasinya juga, terus ada yang material-material baru-baru gitu. Tapi kalau secara material, kalau yang penggunaan bahan kayu mungkin ulin tuh memang lebih mahal tapi lebih awet ya kak? Iya memang mahal dan awet, tapi kan sudah dilindungi ya kalau nggak salah sekarang si ulin. Jadi ada lah penggantinya, cuman emang nggak bisa menandingi kekuatannya si ulin itu gitu. Kalau menurut Kak Bulan, fasad bangunan yang saat ini sedang tren tuh apa sih kak? Kayaknya tergantung selera sih kak sebenarnya, cuman tuh Kalau yang dari stylenya kakak? kayu-kayu lah pokoknya, yang kayak Skandinavian gitu-gitu. Yang lebih apa ya, warna-warna tone natural gitu. Iya, kayak putih, coklat-coklat gitu atau Terus menurut Kak Bulan, kenapa sih kak sosok jasa arsitek ini dibutuhkan ketika seseorang ingin membangun bangunan? karena kayak menurut aku ya sama belajar di dunia arsitektur itu, kami tuh nggak cuma belajar tentang ilmu yang ada di teori, tapi juga belajar kayak insting untuk memahami orang tersebut gitu loh. Bisa jadi orang misalnya kayak klien kami tidak mengerti kalau sebenarnya dia tuh butuhnya seperti ini gitu, tapi karena dia suka lihat yang kayak gini jadinya kayak melenceng gitu, padahal itu tidak sesuai kebutuhannya gitu. Jadi malah ada bangunan atau lahan yang tidak maksimal ya kak? Iya, bangunan tidak maksimal, terus juga tidak cocok dengan aktivitas kita gitu. Terus pendapat kakak nih kak, buat sebagian orang yang menganggap kalau kita nggak perlu deh jasa arsitektur, soalnya kita bisa gambar sendiri itu. Kalau itu gimana ya, karena kan pakai jasa arsitektur kan ada biayanya juga ya mbak. Nah mungkin itu adalah keterbatasan tiap-tiap orang gitu, tapi kalau misalkan merasa membutuhkan gitu, nggak apa-apa pakai aja arsiteknya gitu. Emangnya berapa sih kak range untuk kita pakai jasa arsitek dari mulai konsultasi hingga bangunan siap ditinggali?
Kalau itu aku kurang tahu sih Mbak. Belum pernah masuk ke bagian yang kayak gitunya. Nah terus nanti kalau misalnya setelah lulus, apakah Kak Bulan ingin mengambil profesi lagi atau gimana? Iya pasti. Cuman kayak masih memantapkan lah untuk lanjut profesi dulu atau ambil S2-nya dulu gitu. Kan ada 2 bulan. Makasih Kak. Iya sama-sama. Boleh